Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pada malam kebersamaan silaturahmi ini dalam rangka menjaga mulazamah mudawamah istiqomah Majlis Taklim Silaturahmi RW 10 Komplek Danamon Hill dengan menyertakan warga para sesepuh jemaah Masjid Nurul Huda dan Mushola Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini wasilah turunnya rahmat, kemudahan, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari tawajuhkan hati, luruskan niat semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para sahabat disampaikan oleh Rasul ketika peristiwa hijrah. Para sahabat muslimin muslimat berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, ditekankan oleh Rasul innamal a'malu binniyat. Maka oleh karena itu meluruskan niat kita agar mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para masyayikh, para hujat jemaah Masjid Nurul Huda, Ketua Masjid Nurul Huda Bapak Tisna dan segenap dewan jajaran pengurus pemikian jemaah Mushola Al-Hikmah, Akhasul Yusus, Ketua Mushola Al-Hikmah Bapak Samsuri, orang tua kita Bapak Darajat Sudut Gastra, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa membimbing dan membersamai kita para RT, RW dan segenap pengurus. Akhasul khusus Sohibul Bait yang ketempatan pada majlis kali ini, segenap keluarga besar RT 09, mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini Allah turunkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amal dan niat itu harus berbanding lurus. Setiap output ada prosesnya, ada inputnya. Proses akan menentukan hasil outputnya. Maka dimulai dengan nawaitu innamal a'malu binniyat. Salat subuh jika niatnya salat duhur sah nggak?
Sholat subuh tapi niatnya sholat duhur, enggak sah. Sholat maghrib niatnya sholat isya, sah? Enggak sah, salah niat. Maka demikian pula hadirnya kita ke majlis taklim ini, satu sejak silaturahmi, satu sejak kita meluangkan waktu untuk tholabul ilmi. Jangan sampai salah niat. Ada yang ke pengajian niatnya salah doanya, bismika Allahumma ahya wa bismika, salah doa itu. Ke pengajian langsung doanya bismika Allahumma, dari awal hingga akhir duduk baik orang udah pada pulang tinggal. Maka niat ini menjadi ukuran di dalam kehidupan keberagamaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ayat yang mengingatkan dan diingatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang sukses dunia dan akhirat. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan sebuah pelajaran bagaimana menyikapi hidup ini dalam pandangan hidup beragama. Beliau berkata, arih nafsaka anit tadbir. Hidup itu cukup rencanakan, kerjakan, maksimalkan. Rencanakan apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang sudah direncanakan, maksimalkan, tawakal udah. Sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, semaksimal mungkin kita sudah berusaha, maka anta turid wallahu yurid. Boleh kita berencana, akan tetapi Allah yang menentukan. Maka manusia mah hanya mantesin aja. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang diberikannya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Manusia punya kasab, punya perencanaan. Maka oleh karena itu ada sebuah pepatah bijak berkata, angsa putih itu untuk putih tidak perlu mandi. Angsa putih untuk putih tidak perlu, emang udah putih. Orang supaya hebat, orang supaya terhormat, nggak usah pakai pakaian orang. Karena angsa putih saja untuk menjadi nggak perlu mandi. Maka hidup itu nggak usah maksa-maksain, nggak usah bahasa Sunda mah kokomoan begitu. Jalani, syukuri, rencanakan, maksimalkan, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Maka angsa putih saja pengen putih nggak perlu mandi. Manusia menjadi hebat, Gak usah menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Karena hebatnya orang lain belum tentu cocok dengan kita. Bahagianya orang lain belum tentu cocok dengan bahagianya kita. Maka hidup mah tinggal jalani, tinggal syukuri, udah. Semua yang diberikan Allah kepada kita adalah pemberian yang terbaik.